Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Melihat gadis berpakaian hijau dengan tegas berjalan maju, bidang pelatihan menjadi sunyi ketika tatapan menyala terfokus pada sosoknya. Dari platform tinggi, semua anggota klan kelas tinggi menghentikan obrolan mereka karena mereka juga fokus pada mutiara klan Xiao. Xiao Zhan, bersama dengan 3 tetua, semua memiliki wajah serius, dengan sedikit rasa ingin tahu. Mereka benar-benar ingin tahu tahap apa yang telah dicapai orang nomor 1 dari generasi muda di klan Xiao setelah 1 tahun pelatihan. Di sini, semua mata menatap ke bawah pada gadis yang sedang berjalan menuju monumen batu dengan kecepatan yang tidak lambat atau cepat. Dia mengangkat tangannya yang kecil, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju ketika lengan ditarik ke belakang. Saat tangannya yang berharga menyentuh monumen batu dengan lembut, Sun Er perlahan-lahan menutup matanya ketika Doqi dalam tubuhnya, dengan cepat menguat. Menerima Doqi yang masuk, monumen yang sunyi senyap memancarkan sinar cahaya. 1 bintang Doze. Melihat keempat kata raksasa ini bersinar di monumen batu di tengah tempat pelatihan, untuk sesaat semua orang dibungkam, lalu seolah-olah terbangun, mereka semua bersorak. Nona Sun Er, 1 bintang Doze. Terkejut dengan 4 huruf kuning yang bersinar, penguji tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya. Haha, Doze 15 tahun, dia benar-benar. Mendengarkan pengumuman pemeriksa, Xiao Zhan mengambil nafas ringan tetapi kata-kata terakhirnya menjadi bergumam. Ketiga tetua itu mengangguk ringan ketika wajah mereka menunjukkan keterkejutan mereka. Meskipun masih ada sedikit perbedaan dengan pencapaian Xiao Yan menjadi Doze ketika dia berusia 12 tahun, kecepatan latihannya ini dapat dianggap mengerikan. Di tengah-tengah tempat pelatihan, Xiao Mei yang baru saja dikagumi oleh semua orang, juga dibuat pusing oleh 4 kata bersinar di pilar batu. Menatap monumen, dia merasakan ketidakberdayaan. Hanya berusia 15 tahun untuk menjadi bintang 1 Doze, prestasi itu membutakannya yang tidak mengharapkan kehebatan itu dari Sun Er. Di akhir kerumunan, Xiao Yan dengan gugup mengerutkan bibirnya. Dia tidak berharap Sun Er memasuki zona Doze dan juga mencapai 1 bintang, 1 tingkat di atas seseorang yang baru saja mengompres siklon Qi-nya. Kecepatan pelatihan ini bahkan dapat dibandingkan dengan dia yang menggunakan Foundation Elixir untuk meningkatkan kecepatan pelatihannya. Sun Er mengabaikan orang lain dan mengerutkan alisnya dengan tidak setuju seolah-olah dia tidak menyukai perhatian itu. Kemudian dia berjalan kembali ke kerumunan dan memperhatikan kejutan Xiao Yan, dia tersenyum main-main. Jangan bangga, dengan bakatmu, pencapaian ini berada dalam harapan saya. Jika kamu tidak mencapai tingkat Doze maka saya akan sangat terkejut. Xiao Yan mengangkat bahu dan bercanda. Mendengar itu, wajah kecil Sun Er menjadi sedih untuk sekilas meliriknya. Menarik Sun Er untuk duduk di atas tikar, Xiao Yan tampak bosan saat dia mengamati anggota klan lainnya melanjutkan ujian. Jujur berbicara, untuk melatih Doqi seseorang kepada 7 Duan Qi sebelum usia 15 membutuhkan bakat yang layak untuk berhasil. Namun, mereka yang memiliki bakat yang layak tidak sebanyak yang dipikirkan orang dan bahkan di dalam seluruh Xiao Clan, hanya 2 hingga 3/10 orang yang berhasil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang dianggap tidak memenuhi syarat. Menumpulkan suasana di lapangan pelatihan. Orang-orang yang tidak lulus menunjukkan wajah yang panjang ketika mereka ditolak tetapi ketika mereka melihat orang lain juga tidak lulus, senyum tipis akan merayap ke wajah mereka. Duduk di tanah, Xiao Yan terus mengamati pemeriksaan. Lebih dari 100 peserta ujian tetapi hanya 2 orang seperti Xiao Mei dan mendapat 8 Duan Qi dan tidak ada yang mencapai 9 Duan Qi apalagi menjadi Doze, tentu saja dengan Sun Er dikecualikan. Di lapangan, jumlah peserta ujian perlahan berkurang dan akhirnya hanya ada Xiao Yan dan beberapa orang yang tersisa. Segera, seorang peserta ujian yang suram berdiri dan naik meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk lolos. Untuk sekitar selusin peserta ujian terakhir, semua orang tahu bahwa orang-orang ini berada di bawah klan dan jika bukan karena ujian yang adil, mungkin orang-orang ini akan didiskualifikasi tanpa pernah diuji. Xiao Yan berdiri di samping pilar batu di bawah, penguji mengumumkan nama itu dengan susah payah. Xiao Yan GG, giliranmu. Sun Er berkata dengan lembut,
tangan kecilnya yang lembut dengan ringan memegang tangan Xiao Yan. Sedikit mengangkat kepalanya, Xiao Yan membuka matanya dan memindai lapangan pelatihan. Dia tidak bisa menahan tawa ketika melihat tatapan penuh dengan harapan kegagalannya. Perlahan berdiri, Xiao Yan menoleh ke platform yang tinggi dan tersenyum pada Xiao Zhan. Melihat putranya maju ke depan sambil tersenyum ke arahnya, Xiao Zhan dengan riang menganggukkan kepalanya sementara satu tangan membawa cangkir teh ke depan dan dengan lembut meletakkannya kembali di kursinya. Diam-diam menghirup udara, Xiao Yan dengan percaya diri berjalan menuju pilar batu, matanya memancarkan cahaya aneh yang membuat anggota klan yang tertawa melebarkan mata mereka. Di bawah tatapan yang kompleks, Xiao Yan akhirnya sampai ke monumen hitam. Melihat pemuda berpakaian hitam di depannya, penguji menghela nafas dalam-dalam. Tahun itu, ketika Xiao Yan menciptakan keajaiban, dia adalah orang pertama yang menyaksikannya. Tetapi dia juga saksi langkah sedih jenius 3 tahun setelah kilau cerah itu. Jika keajaiban hari ini tidak terjadi, ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya remaja ini diperiksa. Di tempat latihan, tatapan intens terfokus pada Xiao Yan yang dadanya perlahan-lahan naik ketika ia mengarahkan tangannya ke depan dan meletakkannya di atas pilar batu yang dingin, keras. Pada saat ini, semua orang memusatkan pandangan mereka pada monumen batu itu. Mereka semua tahu bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka melihat jenius yang pernah mengejutkan seluruh kota Wutan dalam pemeriksaan Douqi. Monumen batu terdiam sesaat sebelum cahaya terang menyala keluar. Di atas monumen batu itu muncul kata-kata berwarna kuning cerah, membuat semua hati di lapangan berhenti sejenak. Dou Zili, 7 Duan. Diam, keheningan seperti kematian. Semua orang di lapangan menatap 5 kata monumen dengan kaget. Ekspresi wajah mereka penuh warna dan segera, napas dalam yang tak terhitung bergema di seluruh lapangan. Kaca. Pada platform tinggi, cangkir batu giok Xiao Zhan hancur menjadi debu saat campuran debu dan teh menetes di tangannya. 7 Duan. Yan kamu benar-benar melakukannya. Mata Xiao Zhan membasahi saat dia melihat pemuda di bawah monumen hitam. Dia tahu bahwa untuk mencapai 7 Duan Qi, Xiao Yan pasti telah melakukan upaya yang luar biasa. 3 tetua di sebelah Xiao Zhan memiliki wajah yang penuh keraguan. Telah berubah dari 3 Duan Qi setahun yang lalu menjadi 7 Duan? Kecepatan ini tidak mungkin. Hehe, yayasan eliksir pemimpin klan cukup bagus, hehe. Penatua kedua menelan kering dan menggabungkan keterkejutannya dengan ejekannya yang belum hilang dari sebelumnya untuk membuat ekspresi konyol. Xiao Zhan tidak menyembunyikan kegembiraannya ketika dia berkata, Penatua kedua, apakah Anda benar-benar percaya bahwa yayasan eliksir tingkat kedua memiliki efek yang begitu kuat? Penatua kedua berhenti sebelum menggelengkan kepalanya. Dia bukan idiot dan tahu bahwa meskipun yayasan eliksir dapat meningkatkan kecepatan latihan seseorang, secara fisik tidak mungkin untuk meningkatkan 4 Duan Qi dalam setahun. Di samping monumen hitam, penguji dengan tatapan kosong menatap kata-kata di monumen karena wajahnya yang tenang sekarang penuh kejutan. Xiao Yan, Dou Ziki, 7 Duan, tingkat tinggi. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan syoknya, penguji berusaha keras agar suaranya tetap tenang tetapi beberapa getaran masih bisa terdengar. Mendengar pengumuman penguji, bidang yang awalnya sunyi menjadi sangat sunyi senyap. Tidak ada yang bahkan menggoyangkan pakaian mereka atau gelisah. Di antara kerumunan, Xiao Mei menutupi mulut merahnya saat wajahnya membeku di saat mengalami shock luar biasa. Untuk meningkatkan 4 Duan Qi dalam setahun seperti mitos, hanya terdengar di legenda. Ini adalah kecepatan yang bahkan Xiao Yan 3 tahun lalu, pada puncaknya, tidak mungkin melakukannya. Tapi, kecepatan mistis ini, yang berasal dari orang cacat ditampilkan di depan mata mereka. Dengan emosi yang kompleks, Xiao Mei menatap pria muda di sebelah monumen hitam itu sementara sebuah pemikiran muncul di kepalanya, bakatnya yang luar biasa tampaknya telah kembali. Di tepi lapangan pelatihan, Xiao Ning yang siap untuk menghina Xiao Yan juga menatap kosong ke monumen sambil berbisik ini. Bagaimana ini mungkin? Menatap kata-kata emas di monumen, Xiao Yan menghembuskan napas ringan. Melihat tatapan kompleks di sekitarnya membuatnya teringat akan kemuliaan yang telah dialaminya 3 tahun lalu. Sekarang bakat pelatihannya telah kembali, dia juga telah mendapatkan pikiran yang matang dan kegigihan yang keras kepala.
Melihat secara mendalam pada monumen yang telah menentukan nasibnya, tidak sekali, tidak dua kali tiga kali, Xiao Yan membuat sedikit senyum. Sikapnya yang tenang dan pasif adalah kontras dengan sikapnya yang ceria 3 tahun lalu. Mengambil napas kecil, Xiao Yan berjalan di bawah tatapan tajam dari semua orang dan duduk di sebelah Sun Er. Meskipun Xiao Yan telah meninggalkan monumen, seluruh lapangan masih sunyi. Ahem. Di platform tinggi Xiao Zhan dengan gembira berdiri dan terbatuk untuk menarik perhatian semua orang di lapangan. Pemeriksaan telah selesai. Selanjutnya, mereka yang tidak berhasil memiliki kesempatan untuk menantang seseorang yang telah lulus. Ingat, hanya ada satu kesempatan. Xiao Zhan berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, lapangan pelatihan menjadi tidak teratur. Orang-orang yang hanya meleset sedikit saja mengirim tatapan panas mereka ke arah mereka yang berhasil. Melihat tatapan yang menantang, para anggota klan yang membuat luka akan mengangkat kepala mereka dengan jijik. Ada kesenjangan besar antara 6 Duan Qi dan 7 Duan Qi dan tanpa kejadian khusus, seseorang yang 6 Duan Qi bahkan tidak bisa menyentuh seseorang yang berada di 7 Duan Qi. Orang dengan 6 Duan Qi tahu ini dengan sangat baik, tapi ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk tetap berada di lingkaran dalam klan. Mereka harus mencoba dan berharap untuk keajaiban. Dengan kata-kata Xiao Zhan, suasana di lapangan pelatihan berubah menjadi aneh. Tatapan intens menyapu mereka yang membuat luka dan diam-diam memilih lawan terlemah. Duduk di tanah, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Mayoritas tatapan diarahkan padanya. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang bisa dikalahkan dengan mudah? Setelah beberapa saat kaget, Xiao Yan tertawa di dalam hatinya. Xiao Yan GG melompati 4 Duan Qi dalam 1 tahun. Meskipun mengagetkan, namun sangat mengejutkan sehingga banyak orang tidak percaya. Oleh karena itu, mereka akan berpikir bahwa Xiao Yan adalah lawan yang paling mudah. Di sampingnya, Sun Er menjelaskan. Mengangkat bahu dengan sembarangan, Xiao Yan menepuk-nepuk debu jubahnya sambil berkata, mereka dapat memilih untuk tidak percaya, tetapi mereka akan tahu. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, setelah periode tenang yang singkat, seseorang tidak tahan dan berdiri. Seorang pemuda yang tegap, di bawah tatapan semua orang, dengan cepat berjalan di depan Xiao Yan dan dengan keras berkata, Xiao Yan Biaodi, tolong. Meskipun pemuda itu penuh hormat, Xiao Yan, yang berada di seberangnya, bisa melihat tanda-tanda kemunafikan muncul di matanya. Selain itu, wajahnya menunjukkan penghinaan arogan. Sepertinya dia belum pulih dari nama Xiao Yan sebelumnya yang disebut sebagai orang cacat. Menyaksikan penantang cepat, klan yang tidak berkualifikasi lainnya menghela nafas penyesalan. Sepertinya mereka semua iri pada pemuda yang tegap di depan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia memeriksa pemuda itu. Meskipun dia tidak tahu semua anggota klan di klan, dia memiliki kesan yang cukup tentang pria muda di depannya. Jika ingatannya benar, pemuda itu dipanggil Xiao Ke dan merupakan pendukung penatua pertama. Biasanya, dia akan mengikuti di belakang Xiao Ning seperti antek kecil dan ketika Xiao Yan jatuh dari jenius, Xiao Ke tidak pernah menunjukkan kebaikan padanya dan malah menginjak-injak martabat Xiao Yan. Mengingat kenangan lama, mulut Xiao Yan melengkung ke sudut yang berbahaya. Beralih untuk melihat Sun Er yang tersenyum, Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk, berkata, baiklah, aku terima. Melihat betapa mudahnya Xiao Yan menjawab, alis Xiao Ke berkedut dan rasa takut menyelimutinya. Dia menelan ludah, mulai menyesali kecerobohannya. Meskipun agak menyesal, Xiao Ke tidak bisa mundur dan harus melanjutkan. Tidak mungkin, untuk meningkatkan 4 Duan Qi dalam 1 tahun tidak mungkin. Orang ini pasti menggunakan beberapa metode untuk menipu semua orang. Saya pasti bisa mengalahkannya. Setelah meyakinkan dirinya sendiri tanpa berkata-kata, Xiao Ke tersenyum, kalau begitu aku akan melihat seberapa kuat Xiao Yan Biaodi. Xiao Yan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Berdiri, dia berjalan ke tengah lapangan pelatihan dan memberi isyarat agar Xiao Ke mengikutinya. Melihat Xiao Yan yang tenang, jantung Xiao Ke berdetak kencang dan dia tidak lagi merasa yakin. Sambil tersenyum paksa, dia berjalan dengan langkah kaku ke lapangan. Dengan 2 orang di lapangan, bahkan tatapan penghitungan dari orang-orang yang tidak lulus dengan cepat pindah ke 2 orang di lapangan. Di platform atas,
Xiao Zhan mengambil sapu tangan yang dibawakan padanya dan membersihkan tangannya dari sisa teh sambil dengan penuh perhatian menatap lapangan latihan dengan perasaan tegang di matanya. Sejujurnya, tidak hanya generasi muda yang meragukan pencapaian Xiao Yan, Xiao Zhan sendiri juga tidak bisa mempercayainya. Ini bukan karena kurangnya kepercayaan pada Xiao Yan melainkan karena betapa mustahilnya untuk menaikkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Itu tidak manusiawi. Bahkan Xiao Yan 4 tahun lalu tidak bisa berharap untuk mencapainya. Karena betapa luar biasanya pencapaian itu, tidak ada yang bisa percaya apa yang mereka katakan. Tapi tidak masalah apakah itu palsu atau nyata, tidak peduli apakah yang lain percaya atau tidak, begitu Xiao Yan bertarung, kekuatannya yang sebenarnya akan terbuka. Pada saat itu, pikiran semua orang akan dikonfirmasi atau ditolak. Selain Xiao Zhan, nafas ketiga tetua semakin intensif ketika tangan mereka mencengkeram, bekas tangan yang dalam di kursi masing-masing dan mata mereka yang berantakan menatap lapangan pelatihan. Di lapangan pelatihan yang hijau, semua orang terpaku pada keduanya dalam bidang pelatihan. Begitu Xiao Yan berkelahi dengan Xiao Ke, semuanya akan menjadi jelas. Ini pasti palsu. Di ujung lapangan pelatihan, Xiao Ning menjilat bibirnya yang kering dan berbisik dengan marah. Seharusnya, palsu kan? Di antara kerumunan, Xiao Mei menggigit bibirnya. Dia tidak bisa percaya bahwa pemuda yang telah lumpuh selama 3 tahun akan memiliki prestasi yang mengerikan. Di bawah tatapan demi tatapan, Xiao Yan dan Xiao Ke di bidang pelatihan telah menyelesaikan gerakan ritual ala kadarnya dan hendak bertarung. Kedua tangan Xiao Ke dimiringkan ke atas saat cahaya Dou Qi mulai berputar-putar di sekitar tangannya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Ke menginjak berat di tanah dan mulai menabrak menuju Xiao Yan. Perkelahian tingkat rendah tidak memiliki gerakan yang kompleks dan terdiri dari serangan paling sederhana. Tangan membelah gunung. Dengan cepat mendekati Xiao Yan, tangan kanan Xiao Ke dengan cepat mengumpulkan Dou Qi saat ia menyapu dada Xiao Yan. Tangan membelah gunung, teknik Dou tingkat Huang menengah yang hanya tersedia untuk anggota klan dengan 5 Duan Qi dan lebih tinggi. Dengan hembusan yang masuk, rambut yang tertinggal di wajah Xiao Yan menghilang ketika sepasang mata gelap terungkap. Berkedip, Xiao Yan menyipitkan matanya memperhatikan tangan yang semakin dekat. Ketika tangan itu akhirnya mencapai bahu Xiao Yan dengan lancar mengambil langkah ke kiri. Dengan pelatihan tubuh selama 1 tahun, reaksi Xiao Yan sangat cepat. Dengan hanya 1 langkah, Xiao Yan menghindari serangan Xiao Ke. Pada saat yang sama, Xiao Yan dengan ringan memutar tubuhnya ketika tangannya meraih lengan Xiao Ke dan pergi ke bahu Xiao Ke seolah dia sedang mengambil daun dari pohon. Shutter Rock Hand. Shutter Rock Hand, teknik Dou level Huang rendah yang hanya membutuhkan 3 Duan Qi untuk mempelajarinya. Peng! Sebuah suara tumpul terjadi saat tangan Xiao Yan mendarat dengan kuat pada bahu Xiao Ke, menyebabkan wajah merah Xiao Ke memucat. Dengan mendengus pelan, dia perlahan-lahan melangkah mundur sebelum akhirnya kehilangan kekuatan di kakinya dan jatuh ke tanah seperti kura-kura. Seluruh medan sunyi. Kekalahan Xiao Ke membuktikan banyak hal. Mengalahkan lawannya dalam 1 serangan, Xiao Yan menggelengkan kepalanya bosan. Lawan seperti ini bahkan bukan tantangan bagi Xiao Yan. Tidak menyebutkan Octane Blast, Xiao Yan bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Tentu saja, bertentangan dengan perasaan bosan Xiao Yan, semua orang di dalam lapangan terkejut. Banyak dari mereka perlahan-lahan menutup mata mereka karena Xiao Yan harus setidaknya 7 Duan Qi untuk dengan mudah mengalahkan Xiao Ke yang merupakan 6 Duan Qi. Berpikir tentang itu, kinerja mengerikan Xiao Yan sebelumnya terbukti benar. Untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun, hasilnya adalah keajaiban dalam keajaiban. Di platform tinggi, Xiao Zhan menghela nafas dalam-dalam ketika beban terangkat dari hatinya. Itu benar-benar 7 Duan Qi. Melihat Xiao Ke yang dikalahkan, tangan kecil Xiao Mei menutupi bibir merahnya saat dia tidak bisa menahan napas. Menyaksikan pemuda berpakaian hitam dengan tangan di belakang, seluruh lapangan menjadi sunyi lagi. Di platform atas, senyum Xiao Zhan perlahan melebar sebelum akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa keras. Mendengar tawa ceria dari Xiao Zhan, ketiga tetua saling memandang dan menghela nafas. Namun, mereka tidak mencoba melakukan hal lain terhadap Xiao Yan. Potensi yang ditampilkan oleh Xiao Yan memberi mereka rasa kekalahan.
4 Duan Qi dalam 1 tahun adalah sesuatu yang akan membuat siapapun terkejut. Putra dan cucu mereka tidak akan berharap untuk memiliki kecepatan itu. Dengan hati yang ringan, Xiao Zhan bertepuk tangan saat mengumumkan, Xiao Kezier telah kalah. Mudah-mudahan kamu akan terus berlatih keras. TLZR adalah keponakan dalam bahasa Cina. Di bidang pelatihan, Xiao Ke yang pucat mendengar pengumuman itu dan kepalanya terkulai karena kekecewaan. Melihat pria muda berpakaian hitam tidak jauh darinya, dia teringat tentang bagaimana dia telah menghina orang itu, memanggilnya lumpuh setahun yang lalu. Sekarang 1 tahun kemudian, orang cacat itu cukup dekat dengan puncak klan dan jauh di atasnya. Perbedaan ekstrim ini membuat Xiao Ke mengingat kata-kata yang didengarnya di aula hanya beberapa bulan sebelumnya, 30 tahun timur, 30 tahun barat, jangan berani-berani menggertak saya karena saya lumpuh sekarang. Menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, Xiao Ke bangkit dengan susah payah. Sedikit membungkuk pada Xiao Yan, suara Xiao Ke telah kehilangan semua kesombongannya dari sebelumnya. Xiao Yan Biao Di, kamu menang. Selamat atas pemulihanmu. Mengangguk, tatapan Xiao Yan perlahan-lahan menyapu bidang pelatihan dan mereka yang bertemu dengan pupil matanya yang gelap semua memalingkan pandangan mereka dengan gugup dan gelisah. Tatapannya berhenti pada Xiao Mei yang menatapnya. Xiao Yan memalingkan wajahnya untuk menghadapi klan yang tidak lulus dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Melihat Xiao Yan, anggota klan yang ingin menantang Xiao Yan sebelum Xiao Ke naik, semua menutup mulut mereka dan menatap langit seolah-olah kata-kata Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tak satu pun dari mereka akan naik dan menjadi penantang kedua. Menyaksikan tindakan kekanak-kanakan yang pura-pura bodoh, Xiao Yan dengan ringan mengangkat bahu dan berjalan kembali. Melihat Xiao Yan duduk di sampingnya, Sun Er tersenyum sambil memeriksa lapangan. Mengambil sehelai rambutnya dan memutarnya, dia berbisik, Xiao Yan GG, 3 tahun lalu, mereka melihatmu seperti ini. 3 tahun yang lalu, aku akan bersemangat oleh tatapan hormat dan takut mereka tetapi hari ini, aku tidak merasakan apa-apa. Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tertawa. Berarti Xiao Yan GG telah dewasa. Sun Er mengerjapkan matanya dengan bercanda. Tidak lebih dewasa darimu. Terkadang aku merasa seolah ada monster 1000 tahun yang bersembunyi di dalam dirimu. Disebut dewasa oleh seorang gadis, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Dengan hati-hati menggosok kepala Sun Er, dia tersenyum. Mendengar itu, Sun Er memberi Xiao Yan mata jahat dan wajahnya yang lembut menunjukkan ekspresi teguran. Tidak peduli seberapa riangnya seorang gadis, tidak ada yang suka disebut monster tua. Ekspresi teguran Sun Er begitu cantik sehingga menarik perhatian para pria muda di sekitarnya dan bahkan tatapan beberapa gadis. Bocah itu, terlalu sombong. Xiao Ning, seperti yang lain, juga tertarik dengan ekspresi kemarahan Sun Er tetapi melihat obrolan intim antara Sun Er dan Xiao Yan, nyala api iri membara di dalam dirinya. Kecemburuannya menutupi alasannya ketika dia berpikir bahwa hanya dia yang bisa menandingi Sun Er dalam seluruh klan tetapi berpikir kembali, dia menyadari bahwa tidak peduli apa yang dia lakukan, Sun Er jarang tersenyum. Di sisi lain, Xiao Yan, yang merupakan orang cacat, selalu bisa membuat Sun Er tertawa. Perbedaan di antara mereka membuat Xiao Ning menggertakkan giginya karena marah. Bocah, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini tetapi ketika upacara kedewasaan datang, aku akan membuatmu mencari gigimu yang jatuh di depan Sun Er. Mengepalkan tangannya, Xiao Ning menatap dingin ke Xiao Yan yang bersila. Meskipun Xiao Ning juga kaget dengan kecepatan latihan Xiao Yan di tahun lalu, dia tidak bisa mengubah sikap angkuhnya yang biasa dia lakukan. Selain itu, Xiao Ning menjadi satu-satunya laki-laki di seluruh klan yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan Sun Er, merasakan bahaya dari penampilan tiba-tiba Xiao Yan. Sebelum dia tumbuh kuat, aku akan memberikan dia pukulan tanpa ampun. Skenario kasus terbaik adalah bahwa pemukulan akan meninggalkan bekas luka dan mematahkannya dari pelatihannya. Sambil memikirkan pikiran jahatnya, sudut mulut Xiao Ning melengkung menjadi senyuman. Meskipun Xiao Yan berada di 7 Duan Qi, Xiao Ning masih yakin dengan 8 Duan Qi-nya. Lagi pula, setiap Duan Qi setelah 7 Duan Qi memiliki perbedaan besar di antara mereka. Mengobrol dengan suara rendah dengan Sun Er,
penglihatan Xiao Yan tanpa tujuan menatap sekeliling sisi lapangan pelatihan dan menangkap senyum di wajah Xiao Ning. Berpikir sejenak, Xiao Yan menyadari arti senyum itu dan tersenyum sendiri. Berpikir, seseorang yang bahkan tidak bisa menutupi emosinya sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Setelah Xiao kalah dari Xiao Yan, tidak ada orang lain yang berani menantang Xiao Yan yang sedang duduk dan anggota klan yang tidak memenuhi syarat mengarahkan pandangan mereka pada orang lain. Tetapi setelah beberapa putaran tantangan, hanya 2 orang, yang mengandalkan keberuntungan dan teknik Do yang akrab, mampu mengalahkan lawan mereka dan lolos ke upacara kedewasaan. Melihat lapangan latihan yang perlahan-lahan menenangkan, Xiao Zhan yang tersenyum berdiri dan mengumumkan hasilnya bersama beberapa pemberitahuan tentang upacara kedewasaan bulan depan. Dengan perlahan berdiri, Xiao Yan tersenyum ke arah Xiao Zhan yang bahagia di atas panggung sementara Xiao Zhan tidak pelit memberikan acungan jempol pada putranya yang berkualitas. Tepat setelah membersihkan pakaiannya, Xiao Yan mendeteksi aroma wangi. Mengangkat alisnya sedikit, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Mei berdiri di depannya dan bertanya, "Apakah Anda butuh sesuatu?" Melihat wajah tidak sopan dan dingin di wajah Xiao Yan, keberanian Xiao Mei terputus-putus saat dia memaksa untuk tersenyum dan berkata, "Xiao Yan Biaodi, selamat." "Terima kasih." Sedikit mengangguk, Xiao Yan melirik sekilas Sun Er yang berada di sampingnya. "Xiao Yan Biaodi, ayahku akan secara pribadi mengajar teknik Do tingkat Huang tinggi di aula teknik Do besok. Apakah Anda ingin ikut dengan saya?" Xiao Mei tersenyum dan kombinasi dari pesona wanita dan kelembutan seorang pemuda menciptakan pertanyaan yang tak tertahankan. Mendengar itu, alis Xiao Yan sedikit melonjak. Tepat ketika Xiao Yan hendak mencari alasan untuk menolak Xiao Mei, lengan putih pucat menyelinap masuk dan dikunci dengan lengannya. Terkejut, Xiao Yan berbalik untuk menemukan Sun Er yang tersenyum. "Maaf sekali Xiao Mei Biao Jie, Sun Er sudah mengundang Xiao Yan GG untuk menemaniku besok untuk mengunjungi kota Wutan dan karena itu dia tidak bisa pergi dengan Xiao Mei Biao Jie ke aula teknik Do." Di bawah tatapan tertegun, Sun Er berpegangan pada lengan Xiao Yan sementara sedikit permintaan maaf melekat di wajahnya yang lembut. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Mei berhenti dan menimbang pikirannya dengan cermat. Jika itu adalah gadis lain di dalam klan, Xiao Mei yakin bahwa dia bisa menjadi yang teratas berdasarkan kecantikan dan bakatnya, tetapi terhadap Sun Er, Xiao Mei hanya bisa mengakui kekalahan. Melihat wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, Xiao Mei memberikan senyuman mencela diri dan hanya bisa pergi dengan kekalahan. Kerumunan dalam bidang pelatihan menatap Xiao Yan yang sedang disandarkan oleh Sun Er dan mereka semua merasakan sentuhan kecemburuan. Kapan Sun Er, yang menjadi mutiara paling cemerlang dari seluruh klan, begitu dekat dengan laki-laki lain? Melihat Xiao Mei dengan canggung berjalan pergi, Xiao Yan tertegun dan menoleh untuk melihat Sun Er yang tersenyum, dia mengejek, "Gadis, apa yang kamu lakukan?" Sun Er masih menggantung di lengan Xiao Yan ketika dia melirik kerumunan yang menatap dan dengan polos berkata, "Bukankah Xiao Yan GG akan menolaknya?" Mendengar itu, Xiao Yan memutar matanya. Alasan yang ada dalam pikirannya benar-benar berbeda dari alasan yang disiratkan Sun Er. Teringat ekspresi canggung di wajah Xiao Mei, Xiao Yan dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya sambil berpikir, apakah Sun Er sengaja melakukannya? Hanya saja Sun Er tidak suka seberapa cepat dia berubah. "Haha, pergi ke balai teknik Do untuk belajar teknik Do bersama-sama, dia tidak pernah mengundangmu dalam 3 tahun terakhir ini." Sun Er menyeret Xiao Yan keluar dari lapangan pelatihan perlahan-lahan saat dia mengabaikan tatapan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengar Xiao Yan, sepertinya dia benar-benar tidak menyukai seberapa cepat Xiao Mei berubah. Mengangkat bahu dengan ringan, Xiao Yan setuju dengan Sun Er dengan senyum pahit. 3 tahun yang lalu, Xiao Mei cukup dekat dengannya tetapi ketika Xiao Yan menerima gelar lumpuh, ia dapat melihat betapa realistis Xiao Mei. Menonton Xiao Yan dan Sun Er pergi dari lapangan, wajah Xiao Ning berkedut sementara tangannya mengepal begitu keras sehingga terdengar suara retak tulang. Kecemburuannya bahkan membuat matanya sedikit merah. "Bocah, 1 bulan dari sekarang, aku akan mematahkan semua gigimu." Xiao Ning meludahkan kata-kata saat dia dengan marah meninggalkan lapangan pelatihan. Di platform tinggi,
Xiao Zhan hendak pergi ketika dia melihat pemandangan itu dan dengan penuh perhatian menatap Sun Er dan Xiao Yan sementara sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Yan Er, apakah dia suka Sun Er? Latar belakang Sun Er, bahkan Nalan Yanran tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan dengan bakat tingkat jenius, akan sangat sulit untuk disetujui oleh kekuatan di belakangnya. Setelah berpikir sebentar, Xiao Zhan menghela nafas saat dia perlahan-lahan pergi. Saat berjalan, Xiao Yan tiba-tiba menjadi kosong ketika dia mengingat apa yang baru saja terjadi. Berbelok di sudut, Sun Er tiba-tiba melepaskan lengan Xiao Yan dengan wajah merah. Mendorong pipinya, dia menatap Xiao Yan dengan menuduh. Kehilangan momentum yang menyeretnya ke depan, Xiao Yan merasa bingung apa yang harus dilakukan dan bahkan menghela nafas tanpa alasan. Matanya bergerak ke Sun Er saat dia memikirkan apa yang tersirat dari Sun Er. Merasakan tatapan kosong Xiao Yan, wajah kecil Sun Er memerah ketika tangannya secara naluriah terangkat dan dia berkata, "Xiao Yan GG, kamu." Ahem. Bangun dari kebodohannya, Xiao Yan dengan keras terbatuk-batuk sementara wajahnya menjadi merah tidak sehat dan dia berpikir, kapan aku menjadi begitu rendah, untuk memikirkan hal itu terhadap saudara perempuanku sendiri? Meskipun Sun Er dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah yang sebenarnya, mereka berdua hidup bersama selama lebih dari 1 dekade dan hubungan mereka tidak jauh lebih buruk daripada saudara lelaki atau perempuan yang sedarah. Tidak mengherankan bahwa Xiao Yan sudah menganggap Sun Er sebagai adik perempuannya dan merasa bersalah dan jijik terhadap dirinya sendiri ketika dia menyadari apa yang dia pikirkan. Dengan kesadaran yang tiba-tiba itu, suasana menjadi canggung. Sun Er menurunkan kepalanya dan keanggunannya yang biasa telah digantikan dengan rasa malu seorang gadis. Kadang-kadang, dia memiringkan pandangannya untuk mengintip sisi wajah Xiao Yan yang menatap lurus ke depan. Di bawah atmosfer yang canggung, jalan yang tidak terlalu panjang terasa seperti penaklukan besar yang membutuhkan waktu lama untuk mencapai akhir. Tentu saja, terlepas dari seberapa lama penaklukan terasa seperti itu memiliki akhir, di mana jalan terbagi 2 arah. Di sini, Xiao Yan dengan lembut mengucapkan selamat tinggal dan mulai melarikan diri. Xiao Yan GG. Melihat Xiao Yan yang panik, Sun Er terpana melihat pemandangan itu sebelum dia memanggil. Berhenti. Xiao Yan melihat ke belakang untuk melihat Sun Er berdiri di bawah pohon willow dan jantungnya mulai berdetak cepat lagi. Sun Er mengenakan jubah hijau dengan sabuk ungu yang berkibar tertiup angin. Dia dan pohon willow di belakangnya membuat gambar yang tampaknya tidak duniawi. "Besok maukah kau menemani Sun Er?" Di bawah cabang pohon willow, wajah lembut gadis itu memiliki rona merah ketika gigi gioknya menggigit bibirnya yang merah jambu. Sepasang mata yang indah sedang melihat Xiao Yan dengan sedikit antisipasi. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.